Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sawitri dari Prodi S1 Manajemen kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditanam, laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang atau debit financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan pertimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Teori struktur modal. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu 1. Tidak ada pajak penghasilan. 2. Tidak ada pertumbuhan. 3. Pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Pendekatan laba operasi bersih atau Net Operation Income Approach dikemukakan oleh David Durant tahun 1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkatan hutang yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian, dari asumsi tersebut, 1. Biaya hutang konstan. 2. Penggunaan hutang yang semakin besar dan pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Artinya, jika perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Efeknya, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkatkan sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang materi tentang kebijakan dividen. Laba investasi dibagi menjadi dua, dividen capital gain dan laba ditahan. Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perseroan. Menurut Bapepam, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Pengertian kebijakan dividen menurut Sun Jaja dan Berlian 2003 390, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Weston dan Bingham 1990, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagi laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Dividen irrelevance theory atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang
tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah. Asumsi yang saya sebutkan. 1. Pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. 2. Para investor bersifat rasional. 3. Semua peserta ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. 5. Manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Teori Bird in the Hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon 1959 dan John Lintner 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen, yang menyiyaratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. Menamakan pendapat Gordon-Lintner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Teori prevensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Teori-teori kebijakan dividen. Dividen irrelevance teori, dividen tidak relevan, dibagi atau tidak berpengaruh atau tidak relevan. Teori bird in the hand, lebih suka dividen. Teori prevensi pajak, kurang suka dividen yang tinggi. Dividen tunai atau cash dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Dividen saham atau stock dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stock dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Dividen saham pecahan atau stock split, pemecah selembar saham menjadi lembaran saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1 dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak ditambahkan nilai dari perusahaan atau dengan tidak lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Dividen scrip dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Dividen properti dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Dividen likuidasi, kebijakan dividen stabil, kebijakan kompromi, kebijakan residual, faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan investasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan buruknya video yang saya kirimkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.